Seorang wanita hanya minum beberapa teguk minuman keras saat menunggu kereta bawah tanah. Tidak menyangka hampir kehilangan nyawanya. Karena ketika dia terbangun dalam keadaan setengah sadar, dia menemukan stasiun kereta bawah tanah yang awalnya ramai sekarang menjadi kosong. Ini langsung membuat Laura ketakutan dan bingung. Segera berlari menuju pintu keluar stasiun kereta bawah tanah. Ternyata semua pintu keluar sudah terkunci. Mengingat situasi ini kemungkinan besar karena petugas sudah pulang. Laura langsung panik karena dia baru saja pulang kerja dan lupa membawa ponselnya di kantor. Sekarang dia sama sekali tidak bisa menghubungi dunia luar. Saat dia merasa putus asa, tiba-tiba dia mendengar suara kereta terakhir memasuki peron. Jadi tanpa berpikir panjang, dia langsung berlari ke bawah tanah dan segera masuk ke dalam gerbong. Yang tidak dia ketahui adalah, saat itu ada bayangan lain yang juga menyelinap masuk ke gerbong paling belakang. Setelah naik kereta, awalnya Laura mengira akhirnya selamat, tetapi segera dia menyadari ada yang tidak beres. Dia menemukan bahwa kereta tiba-tiba berhenti mendadak di tempat. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, Laura segera menuju ke ruang kemudi, ingin bertanya kepada pengemudi apa yang terjadi, tetapi setelah mengetuk lama, tidak ada respons dari dalam. Pada saat itu, dia belum tahu bahwa pengemudi sudah menjadi mayat yang dingin. Belum sempat dia bereaksi, hal yang lebih menakutkan terjadi. Lampu di kereta tiba-tiba padam, dan samar-samar dia melihat ada bayangan seseorang di gerbong belakang. Awalnya, Laura mengira orang itu adalah petugas, tetapi ketika dia mendekat, dia menemukan orang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menyadari ada yang tidak beres, dia ingin melarikan diri, tetapi tak disangka orang itu langsung menyerbu ke arahnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa itu adalah rekan kerjanya yang diam-diam menyukainya. Ternyata kejadian lampu padam tadi adalah lelucon yang dibuat oleh rekan kerjanya untuk menakut-nakutinya. Kemudian rekan kerjanya menyatakan cinta padanya, tetapi Laura sama sekali tidak menyukainya. Dia ingin pergi, tetapi malah ditekan ke lantai oleh rekan kerjanya. Tepat ketika Laura mengira dirinya akan mengalami nasib buruk, pintu kereta tiba-tiba terbuka tanpa alasan yang jelas. Pada saat itu, Laura langsung ketakutan. Dia segera lari ke gerbong belakang, lalu dia membuka paksa ruang kemudi dan segera bersembunyi di dalamnya. Namun, dia segera menyadari bahwa tempat itu sama sekali tidak aman. Dengan terpaksa, dia melompat ke rel untuk menyelamatkan diri. Setelah susah payah berlari ke peron berikutnya, dia mendapati bahwa peron itu juga tidak ada seorang pun, dan telepon umum pun tidak bersuara. Tepat saat dia kelelahan dan terjatuh ke tanah, dia tiba-tiba mendengar suara aneh dari belakang. Setelah mengumpulkan keberanian, dia perlahan-lahan menjulurkan kepalanya. Untungnya, ternyata itu hanya seekor anjing, yang membuat Laura seketika melihat harapan untuk hidup, dan segera mengejar anjing itu. Dia awalnya berpikir untuk mencari pemilik anjing, tetapi akhirnya malah dibawa ke sebuah lorong perbaikan. Dia sama sekali tidak menyangka, di dalamnya ternyata ada sepasang suami istri tunawisma yang sedang beristirahat di sana. Agar bisa meninggalkan tempat angker ini, Lola memberikan uangnya kepada gelandangan, berharap dia bisa membawanya keluar. Gelandangan yang mata duitan itu tidak berpikir panjang, langsung membawa Lola mencari jalan keluar. Tanpa mereka sadari, setelah mereka pergi, ada sosok yang diam-diam menyelinap masuk ke dalam jalur pemeriksaan. Sementara itu, Laura juga sudah dibawa oleh gelandangan ke peron berikutnya. Namun, begitu mereka tiba di sana, Laura melihat rekannya yang berlumuran darah.